Charlotte Flair resmi pilih Tiffany Stratton untuk WrestleMania. Sasha Banks sindir WWE lagi. Michelle McCool resmi masuk WWE Hall of Fame 2025. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Charlotte Flair resmi pilih Tiffany Stratton untuk WrestleMania. Di episode SmackDown hari ini, Tiffany Stratton sukses mempertahankan gelarnya dalam pertandingan melawan Nia Jax. Tapi kemenangan itu nggak datang dengan mudah, karena pertandingan berakhir diskualifikasi gara-gara gangguan dari Candice LeRae. Trish Stratus sempat turun tangan buat bantu Tiffany, tapi malah dihajar habis-habisan sama Nia Jax. Setelah ring akhirnya bersih dari kekacauan, pemenang Women's Royal Rumble 2025, Charlotte Flair, muncul di atas ring. Dan tanpa basa-basi, Charlotte mengumumkan pilihannya untuk WrestleMania 41. Dia akan menantang Tiffany Stratton untuk WWE Women's Championship. Ini bakal jadi ujian terbesar buat Tiffany sejak jadi juara. Menurut kalian, apakah Tiffany bisa mempertahankan tahtanya melawan The Queen? Komen di bawah. Sasha Banks sindir WWE lagi. Sasha Banks gak nahan diri pas ngebalas pertanyaan fans dalam sesi Q&A di X. Dia secara halus menyindir WWE yang akhir-akhir ini sering merekrut mantan pegulat AEW. Dalam beberapa tahun terakhir, WWE memang udah berhasil mendatangkan beberapa mantan bintang AEW seperti Jade Cargill, Ricky Starks, Lexis King, dan Ethan Page. Tapi yang paling besar tentu aja Cody Rhodes, salah satu nama pendiri AEW yang sekarang jadi wajah utama WWE. Sementara itu, nama-nama seperti Rusev dan Aleister Black yang dulu juga di WWE, saat ini berstatus free agent. Bikin spekulasi makin panas kalau mereka bakal balik ke WWE. Nah, waktu ada fans yang nanya siapa pegulat yang pengen dia lihat gabung AEW, Sasha jawab dengan sindiran halus. Kalau aku sebutin siapa aja yang aku pengen di AEW, tempat sebelah pasti bakal buru-buru ngerekrut mereka. Dari jawaban itu, jelas kalau Sasha merasa WWE selalu memperhatikan target-target AEW dan siap ngebajak mereka sebelum Tony Khan sempat ngerekrut. Sementara itu, Sasha siap mempertahankan TBS Championship akhir pekan ini di Grand Slam Australia melawan Harley Cameron. Dengan makin banyaknya pergerakan pegulat antara AEW dan WWE, komentar Sasha ini pasti bakal bikin topik ini makin panas. Menurut kalian, apakah kalian ingin Sasha Banks kembali ke WWE? Komen di bawah. Michelle McCool resmi masuk WWE Hall of Fame 2025. Pagi ini, The Undertaker dan Michelle McCool jadi tamu di acara Get Up di ESPN. Tapi ada kejutan spesial. WWE Chief Content Officer Triple H muncul lewat video dan langsung mengumumkan kalau Michelle McCool resmi jadi anggota terbaru WWE Hall of Fame 2025. Gak lama setelah pengumuman itu, WWE langsung konfirmasi berita ini lewat sosial media. Michelle McCool punya karir yang luar biasa di WWE. Dia pernah 2 kali jadi Divas Champion dan Women's Champion, menjadikannya salah satu pegulat wanita paling dominan di eranya. Terakhir kali Michelle bertanding di WWE adalah sebagai peserta kejutan di Royal Rumble tahun 2023. Dengan pengumuman ini, Michelle bergabung dengan Triple H yang sebelumnya udah dikonfirmasi masuk kelas Hall of Fame 2025. Nama-nama lain yang akan masuk tahun ini bakal diumumkan dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah Michelle McCool sudah pantas dilantik ke WWE Hall of Fame? Komen di bawah. Cody Rhodes kasih sebuah ring untuk promosi gulat di Uganda. SJW Uganda dapat banyak dukungan dari para penggemar dan pegulat top karena dedikasi mereka dalam menampilkan pertandingan gulat tanpa ring yang layak. Mereka bahkan dikunjungi langsung oleh Mansur dan Mase, serta mendapat donasi dari Jordynne Grace lewat kampanye GoFundMe. Cody Rhodes, yang juga ikut mendukung mereka, akhirnya memberikan hadiah spesial. Satu hal yang bisa kita semua sepakati adalah kecintaan kita pada gulat pro, kata Cody. Dengan itu, aku rasa kalian butuh ring gulat yang proper. Ini dari aku, hadiah dariku buat kalian. Bisnis ini udah kasih aku segalanya dalam hidup, jadi aku cuma mau ngasih sesuatu balik ke kalian dan secara resmi menyambut kalian ke dunia gulat yang luas ini. Cody janji bakal ngasih mereka ring profesional, tapi butuh waktu hampir 10 bulan karena masalah pengiriman ke Uganda.
Sekarang, akhirnya ring tersebut sampai di SJW Uganda. Tim SJW langsung nge-tweet rasa terima kasih mereka ke The American Nightmare karena udah nyumbangin ring ini. Sangat bersyukur untuk Cody Rhodes yang udah menyumbang ring untuk SJW. Anak-anak, fans lokal, dan semua yang terlibat benar-benar bersyukur. Mimpi bisa tercapai dan masa depan Gulat jadi cerah. Gak sabar buat upacara peresmiannya, tulis SJW di X. Mereka juga ngepost video pas akhirnya bisa ngerasain latihan di ring baru mereka. Ini pengingat bahwa pertumbuhan, perubahan, dan kesuksesan seringkali butuh pengorbanan dan keluar dari zona nyaman. Terima kasih buat kemurahan hati Cody Rhodes. SJW sekarang punya ring sendiri. Soft Ground Arena masih ada, tapi kini pertandingan di dalam ring akhirnya akan terjadi. Dari bertanding di tanah kosong sampai punya ring sendiri, ini langkah besar buat SJW Uganda. Menurut kalian, apakah WWE harus punya konsep pertandingan di tanah seperti SJW? Komen di bawah. Reaksi Triple H ke debut Ricky Starks di NXT. Menurut laporan terbaru, episode NXT minggu ini ditonton 810.000 orang. Jumlah penonton ini naik dari minggu lalu yang 766.000. Tapi yang paling bikin heboh dari episode ini tentu aja debut mengejutkan dari mantan bintang AEW, Ricky Starks. Walaupun belum ada lonjakan rating yang signifikan, Triple H menanggapi debut Ricky Starks dengan optimis dan menyebut momen ini bisa jadi awal dari perubahan besar di WWE. NXT telah membuktikan dirinya sebagai brand masa depan di mana satu performa luar biasa bisa bikin kamu terkenal. Kemarin, para penonton menyaksikan awal dari sesuatu yang bisa menjadi perubahan besar di masa depan, kata Triple H. Kita lihat aja apakah ini beneran jadi perubahan besar yang dia maksud. Tapi satu hal yang pasti, dengan Triple H yang sekarang megang kendali kreatif WWE, masa depan Ricky Starks di WWE kelihatan cerah. Menurut kalian, apakah Ricky Starks bisa lebih sukses di WWE daripada AEW? Komen di bawah. Demolition resmi tekan kontrak dengan WWE. 3 kali WWE Tag Team Champions, Demolition udah lama banget diabaikan WWE. Tapi sepertinya kepemimpinan baru WWE akhirnya membawa perubahan. Menurut laporan terbaru, WWE akhirnya resmi mengontrak Axe dan Smash dengan kontrak Legends. Dulu, Demolition sering dihapus dari sejarah WWE gara-gara konflik hukum dengan perusahaan. Mereka pernah berjuang mempertahankan hak nama tim mereka dan juga terlibat dalam gugatan CTE, cedera otak akibat gulat, melawan WWE. Tapi sekarang, dengan perubahan kepemimpinan WWE, semuanya mulai berubah. Dengan adanya kontrak Legends ini, kemungkinan besar kita bakal lihat mereka muncul dalam bentuk mainan, video game, atau bahkan masuk WWE Hall of Fame. Para fans sudah lama banget minta WWE buat memasukkan Demolition ke Hall of Fame. Dan sekarang, setelah mereka tekan kontrak Legends, peluang itu semakin besar. Menurut kalian, apakah Demolition itu salah satu tag team favorit kalian? Komen di bawah. Carlito ungkap berapa lama lagi karirnya di dunia gulat. Saat berbicara dengan Chris Van Vliet di podcast Insight, Carlito alias Mr. Caribbean Cool mengungkapkan bahwa dia masih punya beberapa tahun lagi dalam karirnya di dunia gulat. Mantan WWE United States Champion ini juga cerita kalau dia belakangan mengalami beberapa cedera. Untungnya, karena dia nggak terlalu sering ambil bump di dalam maupun di luar ring, pemulihannya jadi lebih cepat. Untuk sementara, iya, aku masih merasa punya sedikit tenaga tersisa. Mungkin masih ada beberapa tahun lagi, nggak banyak, tapi masih ada. Aku juga lagi berurusan sama beberapa cedera, jadi nggak terlalu sering kena bump itu lumayan membantu. Seperti yang aku bilang, masih ada sedikit tenaga yang tersisa, kata Carlito. Dalam wawancara yang sama, Carlito juga mengenang debutnya di WWE. Waktu itu, dia langsung berhadapan dengan 16 kali WWE World Heavyweight Champion, John Cena. Hebatnya lagi, Carlito berhasil ngalahin Cena dan ngerebut United States Championship di pertandingan debutnya. Itu gila sih. Awalnya aku pikir Cena ngeprank aku, soalnya pas aku pertama datang, dia baik banget. Dia ngajarin aku semuanya. Salah satu orang paling baik yang pernah aku temui. Tapi pas kita masuk ring, bel berbunyi dan dia langsung nendang perutku sekeras mungkin. Saat itu aku langsung sadar. Oke, aku ngerti sekarang. Tapi emang gaya bertarungnya kayak gitu. Dia itu kuat banget, pukulannya juga keras, cerita Carlito. Menurut kalian, apakah Carlito harus segera pensiun atau perlu kejar gelar WWE untuk yang terakhir? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu.
Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.